Jadi pada analisis regresi linear, independennya bisa satu atau lebih, sedangkan dependennya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Kalau dependennya lebih dari satu, maka tidak bisa menggunakan analisis regresi linear, tetapi bisa menggunakan analisis PET atau SEM PLS. Kemudian pada analisis regresi linear, variabel dependennya adalah skala datanya metrik. Kita ingat metrik itu adalah skala data kuantitatif. Berarti adalah interval atau rasio. Itu dependent. Sedangkan untuk independen itu bisa campuran. Bisa metrik, bisa non-metrik, atau campuran. Nah, jadi kalau ada skala non-metrik, itu dinamakan dengan regresi dummy namanya itu. Jadi ada variabel dummy, ada variabel nominalnya, atau ada variabel ordinalnya. Itu nggak masalah kalau di independen. Tetapi kalau di dependent itu harus skala datanya adalah metrik. Nah, kemudian kalau data kita non-metrik, bagaimana misalkan pada data kuesioner yang menggunakan skala Likert? Likert itu ordinal, bagaimana bila menggunakan regresi? Caranya seperti awal tadi, data ordinal harus diintervalkan dulu, baru setelah itu baru bisa dilakukan analisis regresi. Menggunakan input data, observed variable. Kalau misalkan kita menggunakan observable variable yang bentuknya kotak ya, yang bentuknya kotak atau variabel yang dapat diamati secara langsung, itu langsung menggunakan data tersebut. Misalkan data kinerja keuangan, data-data sekunder itu adalah data observable variable, maka langsung menggunakan data tersebut. Sedangkan pada variabel laten yang menggunakan kuesioner, maka menggunakan skor total atau min. Nah, catatannya, skor total dan min itu adalah dari data yang sudah diintervalkan dulu. Nah, apakah boleh menggunakan analisis regresi untuk data kuesioner? Itu boleh. Syaratnya tadi, datanya diintervalkan dulu. Tetapi, nah ini, analisis dengan laten variabel boleh menggunakan regresi, syaratnya dengan syarat skala datanya diintervalkan dulu. Itu pilihan. Tetapi kalau misalkan kita ingin lebih tepat lagi, ingin lebih tepat, lebih lengkap, dan lebih presisi, maka bisa menggunakan SEM atau SEM PLS. Ya, contoh ini. Saya lihat, saya cari beberapa jurnal internasional atau jurnal ini tentang di Emerald. Jadi dia itu meneliti tentang trust analysis of Muslim consumer in the collective religion. Ini jelas variabelnya variabel laten, variabel trust, variabel religion. Nah, coba kita lihat metodenya. Pasti tidak menggunakan regresi. Ini nggak apa-apa. Ini untuk informasi saja. Contoh jurnal selanjutnya. Ini variabel laten, trust, komitmen, customer intimacy, dan customer loyalty. Nah, ini coba kita lihat metodenya menggunakan apa? Sama ternyata juga menggunakan ini structural equation modeling atau SEM. Jadi itu pilihan. Kalau misalkan kita menggunakan analisis regresi itu bisa, asalkan dengan diintervalkan dulu datanya. Tetapi kalau ingin lebih tepat, ingin lebih lengkap dan lebih presisi, maka menggunakan SEM atau SEM PLS. Ilustrasinya gini, ini saya buat data, kenapa kok analisis regresi itu tidak bisa mengcapture secara keseluruhan data variabel laten. Contoh, ini tadi saya buatkan ilustrasi. Ini ada data A, B, C. Kalau regresi kan harus dirata-rata dulu ya. Harus dirata-rata dulu, baru bisa dimasukkan ke analisis regresi. Nah, tetapi coba kita lihat. Ini ada tiga data A, B, C. Saya mengatakan A, yang hijau A, yang merah ini B, yang biru C. A, B, C. Min-nya, kalau dihitung pakai Excel tadi, minnya sama-sama 4. Rata-ratanya sama dengan 4. Artinya, pada variabel laten, menggunakan regresi linear, nilai variabel kan menggunakan min atau rata-rata, atau total juga bisa.
tapi lebih banyak menggunakan min. Coba kita lihat tabel di atas, rata-ratanya sama. Merah, hijau, biru, min-nya sama. Tetapi memiliki pola dan variasi data pada data aslinya yang berbeda-beda. Jadi walaupun min-nya sama, tapi sebenarnya informasi yang ada di dalam data aslinya itu beda-beda. Ya, ada yang cenderung homogen, ada yang cenderung heterogen. Nah, makanya di sini min tidak bisa sepenuhnya mengcapture informasi yang ada di dalam data asli. Artinya, kalau kita menggunakan regresi menggunakan data kuesioner, lalu kita menggunakan min, maka min itu sebenarnya tidak bisa mengcapture informasi sepenuhnya yang ada di dalam data asli. Maka pilihan terbaik, nggak apa-apa, walaupun ini selama ini analis regresi data kuesioner menggunakan regresi nggak masalah. Mungkin minimal sudah ada niat untuk ganti alat yang lebih baik, ya ganti minimal ada niat dulu untuk mengganti dengan alat yang lebih baik. Kenapa? Karena tadi min tidak bisa mengcapture informasi yang ada di dalam data asli. Kalau menggunakan SEM atau SEM PLS itu tidak menggunakan min, tetapi menggunakan data asli langsung. Jadi makanya di situ lebih presisi dan lebih lengkap, lebih bisa mengcapture kondisi data sepenuhnya, kondisi data asli karena tidak menggunakan min, tetapi menggunakan data asli. Nggak apa-apa. Jadi pokoknya yang harus diingat kalau menggunakan min, menggunakan regresi data kuesioner, maka data itu harus diintervalkan dulu, baru dihitung min-nya. Kemudian jumlah sampelnya berapa regresi? Ya tadi, sampel ini sampel metode, bukan sampel populasi dan sampel itu. Sampel mewakili, bukan itu. Tapi ini syarat di dalam analisis regresi, sampel minimal adalah ini, rasio jumlah observasi terhadap jumlah variabel independen. Jadi yang dihitung independen. Kalau independennya ada 5, berarti ini rasionya 15 dikali 5. Minimal 75 berarti. Kalau sampelnya lebih banyak, berarti lebih tepat lagi. Artinya kalau jumlah sampel kita banyak, itu variabel bebasnya, independennya banyak juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita memiliki keterbatasan jumlah sampel, maka variabel independennya tidak boleh banyak-banyak, karena itu mempengaruhi hasil validasi analisis regresinya. Walaupun secara populasi itu mewakili. Output. Nah, di dalam analisis regresi, mesti kan gini, ada asumsi klasik atau pengujian asumsi. Pengujian asumsi idealnya ada 4. Normalitas, non-hetero, non-multikolinearitas, dan non-autokorelasi. Khusus non-autokorelasi ini digunakan pada data time series. Kalau pada data cross-section, data-data kuesioner, itu tidak perlu menggunakan asumsi non-autocorrelation. Kemudian ada persamaan regresi, Y sama dengan A plus B1, X1, dan seterusnya. Itu namanya persamaan regresi. Kemudian ada koefisien determinasi, ada uji F atau uji simultan, selanjutnya ada uji T atau uji parsial. Kegunaannya apa? Kegunaan analisis regresi ada 2, bisa sebagai faktor determinan, artinya pengaruh variabel X terhadap Y, itu bagaimana? Mana yang dominan, kemudian signifikan nggak pengaruhnya, itu namanya faktor determinan. Kemudian bisa juga digunakan untuk prediksi, tetapi prediksi ini lebih condong pada data-data keuangan. Kalau pada data kuesioner itu tidak bisa, artinya kalau digunakan prediksi kurang baik. Maka prediksi ini bisa digunakan untuk data-data sekunder, bisa data keuangan atau mungkin data sekunder yang lain. Kemudian tahapan, ini saya coba mempermudah frame kita semuanya dalam memahami analisis regresi. Bagaimana tahapannya? Pertama, data. Data ini sebelum masuk regresi ada asumsi. Apa itu asumsi? Kenapa kok metode-metode statistik kok ada asumsi? Jadi gini, analisis regresi, kemudian uji T, ANOVA, korelasi, macam-macam itu kan ada asumsi. Kenapa? Karena
tujuannya adalah mengestimasi atau menduga. Misalkan, saya mengestimasi perjalanan dari Surabaya ke Bangkalan, kalau via darat itu 2 jam. Itu estimasi. Tentu estimasi ini tepat jika asumsinya terpenuhi. Asumsinya misalkan lewat jalan tol. Asumsi yang kedua lewat jembatan Suramadu, bukan lewat pelabuhan. Asumsi yang ketiga, di jalan tidak kehabisan bahan bakar. Itu namanya asumsi. Kalau asumsinya terpenuhi, maka estimasi saya kan tepat. Sama kayak di regresi. Kenapa kok ada asumsi? Nah, hasil regresi itu bisa tepat atau bisa dipercaya dan bisa digunakan jika asumsinya terpenuhi. Jadi bila asumsinya tidak terpenuhi, maka sebenarnya analisis regresi tidak bisa digunakan. Nah, asumsinya ada 4 ini. Normalitas, non-hetero, non-multicol, dan non-hetero. Asumsi terpenuhi, baru masuk ke hasil regresinya. Nah, ada persamaan regresi dan seterusnya. Kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan transformasi atau menggunakan drop outlier. Outlier itu responden atau observasi yang ekstrim, yang aneh. Itu namanya outlier. Nah, tapi Itu lebih sepertinya kalau salah tulis nih, Pak. Non heterosnya ada 2. oh ya, ini non autokorelasi berarti. Autokorelasi. Ya, ya non autokorelasi. Nah, tetapi penggunaan transformasi itu sebenarnya bisa, cuma secara praktikal itu agak susah. Kenapa? Karena misalkan contoh transformasi itu misalkan Y-nya di log atau di len, itu kan nanti cara bahasnya gimana? Misalkan pengaruh dari trust terhadap len atau log loyalitas itu kan susah. Nah, makanya cara yang lebih banyak digunakan adalah drop outlier. Tetapi drop outlier ini hanya bisa digunakan atau dipraktekkan pada data kuesioner. Sedangkan pada data sekunder, data keuangan itu tidak boleh dibuang karena semua data harus mencerminkan kondisi. Tapi kalau pada penelitian kuesioner itu kan kadang-kala kan kita susah mendapatkan data yang bagus itu seperti apa. Makanya biasanya dilebihkan. Misalkan kita butuh 100 responden, kita nyebarnya jangan 100, tapi 110. Jaga-jaga kalau misalkan tidak asumsinya tidak terpenuhi, maka outlier-nya harus dibuang. Nah, kalau outlier-nya dibuang kan N-nya berkurang, ada penggantinya. Seperti itu. Kemudian apa apalagi misalkan kalau ternyata pada data keuangan transformasi susah, sedangkan outlier nggak boleh dibuang, padahal asumsinya tidak terpenuhi. Nah, makanya solusi yang sudah banyak digunakan saat ini itu menggunakan SEM-PLS atau menggunakan PLS. Jadi kalau kita menganalisis data-data sekunder, data keuangan, sedangkan asumsinya tidak terpenuhi, ini padahal datanya tidak boleh dibuang, semuanya harus digunakan, maka menggunakan SEM-PLS. SEM-PLS ini sama kayak analisis regresi, cuma dia itu lebih robust. Robust itu lebih namanya itu lebih tahan terhadap ketidakterpenuhinya asumsi. Itu namanya SEM-PLS. Kemudian ini studi kasus. Nah, ini studi kasus. Contoh di bidang manajemen sumber daya manusia HRD yang bertujuan menganalisis pengaruh stres kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan bank syariah. Ini contoh, modelnya sederhana seperti ini. Ada X1, X2, Y. X1 itu ada 13 pernyataan, X2 ada 8 pernyataan, kepuasan kerja ada 20 pernyataan. Nah, ini langsung saja di data, di modul sudah ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya, nah ini harus dihitung dulu, diintervalkan dulu. Jadi analisis regresi mensyaratkan datanya berskala interval atau rasio, sedangkan data kuesioner berskala ordinal atau Likert. Maka skala data harus diubah dulu menjadi skala interval menggunakan yang tadi Excel, add-in Excel. Nah, dengan cara yang sama, setelah ditransformasi lalu dihitung total atau min, sama saja sebenarnya hasilnya.
Pakai total atau pakai min sama. Karena kenapa? Karena regresi itu yang dianalisis bukan nilainya, tetapi polanya. Makanya walaupun pakai total, pakai min sama saja. Nah, kemudian ini langkah-langkah analisis regresi. Jadi memang ada banyak tahapan yang harus dilakukan. Di sini sudah ada. Nah, ini untuk mempersingkat waktu langsung saja saya tampilkan output-nya. Jadi dengan langkah-langkah seperti ini, model datanya kayak ini tadi. Kemudian dengan langkah-langkah seperti ini muncul output. Jadi tahapannya agak banyak karena untuk pengujian asumsi juga. Nah, ini output-nya seperti ini. Jumlah sampelnya tadi kan 45, ya, jumlah sampel 45. Jadi tahapannya seperti ini. Ini output di SPSS kan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada variabel, model summary, ANOVA, koefisien, case-wise diagnostik, chart, dan seterusnya. Ini uji normalitas. Nah, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah sama dengan yang tadi, kita jangan berpatokan pada output SPSS. Karena SPSS itu hanya bantu ngitung saja. Tetapi patokan kita adalah pada teori analisis regresinya. Bagaimana teori regresinya? Itu bisa dilihat di bawah. Nah ini, bagaimana kerangka berpikir yang mudah dan praktis dalam membaca output analisis regresi. Ada dua bagian. Yang pertama asumsi klasik atau uji asumsi klasik. Yang kedua baru masuk ke analisis regresinya sendiri. Asumsi klasik ada 4. Pertama uji normalitas. Nah, uji normalitas itu bisa diuji dengan 2 cara. Menggunakan grafik, biasanya menggunakan pp-plot, atau menggunakan statistical test, atau menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, ada 2. Jadi bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan statistical test. Non-hetero juga sama, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan statistical test atau uji Gletser namanya. Nah, nanti bisa dilihat misalkan uji normalitas. Uji normalitas itu melihat di mana? Nah, ini saya kasih lambang. Saya kasih lambang dengan A. A itu lihat di mana? Di atas ada lambang A. Nah, ini ada lambang A. Ya. Nah, ternyata hasilnya tidak normal. Dan seterusnya. Kemudian, uji non-multicol. Syaratnya menggunakan VIF. Uji non-autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Lalu persamaan regresi dan seterusnya. Jadi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji F, uji T, dan pengaruh dominan. Jadi ini tahapan di dalam analisis, di dalam interpretasi analisis regresi linier. Coba kita jelaskan dari output yang di atas. Dengan kerangka seperti ini. Kalau kita jelaskan, nah kenapa kok ini kok ada 2? Karena ini pada waktu sampel keseluruhan 45, ternyata hasilnya tidak normal. Tidak normal. Coba kita lihat plot datanya. Nah ini plot datanya ada di sekitar garis lurus diagonal. Ini normalitas. Nah kelemahan dari grafik itu subjektif. Bisa jadi ini, oh ini normal kok. Bisa jadi ada yang mengatakan, oh ini nggak normal. Makanya dikuatkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini nilai signifikasinya 0,005. Lebih kecil dari 0,05. Maka tidak normal. Harusnya kan lebih besar. Kalau kita lihat di sini, syaratnya apa? Syaratnya adalah lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan normal. Kalau tidak normal, karena ini menggunakan data kuesioner, maka boleh menghilangkan outlier. Jadi SPSS sudah memberikan informasi dari 40 observasi, dari 40 data itu, ternyata yang outlier itu adalah responden nomor 38. Ya, responden nomor 38. Jadi responden nomor 38 ini dihapus. Jadi nomor 38 dihapus, sehingga sampelnya jadi 44, lalu dianalisis ulang.
dengan cara yang sama. Hasilnya seperti apa? Kita punya dua sekarang, sampel 45 dan sampel 44. Coba kita bandingkan. Nah, kita bandingkan. Pertama asumsi klasik dulu, normalitas. Kalau menggunakan graphical analysis tidak normal, sama menggunakan ini nilai signifikasinya 0,005, lebih kecil dari 0,05. Berarti tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena ada outlier tadi. Ternyata setelah outlier itu dihilangkan, sampelnya berkurang satu, dianalisis ulang, hasilnya normal. Di sini dapat disimpulkan bahwa normalitas itu, ketidaknormalan dapat diatasi dengan menghilangkan outlier, tetapi khusus pada data kuesioner. Sedangkan pada data keuangan itu tidak diperkenankan mereduksi data, mendrop data, mengurangi data, karena memang data itu memang data yang sebenarnya. Berarti harus menggunakan alat lain yang lebih kekal atau lebih kebal terhadap ketidaknormalan data. Kemudian uji heteronya, kalau menggunakan scatter plot itu ini. Pokoknya nah ini scatter plot. Kalau plot datanya acak dan tidak memiliki pola tertentu, itu berarti non heterogen atau homogen atau asumsi terpenuhi. Tapi sama seperti tadi, ini subjektif. Bisa jadi ada yang mengatakan, oh ini kok agak menceng-menceng kok. Nah, makanya perlu dikuatkan dengan uji Gletser namanya itu. Uji Gletser ini. Nah, harus lebih besar dari 0,05. Nah, makanya di sini uji Gletser. Itu syaratnya harus di atas 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya sama, ini sama-sama homogen karena menghasilkan nilai signifikansi 0,9 dan 0,09. Semuanya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi hetero. Kemudian nilai VIF juga semuanya kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas atau asumsi terpenuhi. Nah, ini sebenarnya nggak perlu karena menggunakan data kuesioner. Karena asumsinya sudah terpenuhi semuanya menggunakan sampel 44, maka dilakukan analisis regresi. Pertama, persamaan regresi. Persamaan regresinya ini. Nah, apa itu persamaan regresi? Di sini sudah dijelaskan, persamaan regresi itu menjelaskan dua hal. Besarnya pengaruh dan arah pengaruh. Besarnya pengaruh berarti semakin besar koefisien regresi berarti semakin besar pengaruhnya. Ya. Kemudian arah pengaruh tandanya kan bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti pengaruhnya searah, kalau negatif berarti pengaruhnya berlawanan. Nah, itu persamaan regresi. Contoh misalkan di sini. X1 dan X2 nilainya lebih besar ini. 0,4. Ini cuma 0,079. Berarti X2 pengaruhnya lebih besar terhadap Y dibandingkan X1. Nah, X1 pengaruhnya negatif karena koefisiennya negatif. Berarti X1 apa tadi? X1 kan stres kerja. Berarti stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Semakin tinggi stres kerja, berarti semakin rendah kepuasannya. Beda sama ini. Ini variabel motivasi. Kalau motivasi kerjanya semakin tinggi, maka kepuasan kerjanya juga semakin tinggi. Jadi persamaan regresi ini menjelaskan dua hal, besarnya pengaruh dan arah pengaruh. Bisa positif, bisa negatif. Lanjut. Koefisien determinasi. Koefisien korelasi. Nilainya 0,638. Nilainya kan antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 semakin lemah, semakin mendekati 1 semakin kuat. Nah, ini kenapa kok kuat? Sudah ada di sini patokannya ini. Patokannya ini. Kalau nilainya tadi kan 0,6 sekian, berarti masuk sini. Masuk strong. Kalau antara 0,4 sampai 0,6 masuk moderate atau sedang dan seterusnya.
Jadi mulai tidak ada korelasi, sangat lemah, lemah, moderate, kuat, sangat kuat, dan perfect correlation kalau sama dengan 1. Kemudian koefisien determinasi. Nah, ini nilainya 0,407. Koefisien determinasi itu persentase pengaruh. Jadi persentase pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 40,7%. Sisanya 59,3% ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap Y, tetapi tidak diikutkan dalam penelitian ini. Kemudian uji F atau uji simultan bisa juga digunakan untuk goodness of fit. Hasil uji F-nya menghasilkan signifikasi 0, lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan secara simultan signifikan atau modelnya fit. Artinya persamaan regresi. Ini kan model atau persamaan. Berarti persamaan regresi ini dapat dikatakan fit. Fit itu sesuai dengan data. Berarti modelnya sesuai dengan data. Nah, kemudian uji T, kalau uji parsial bagaimana? Ternyata ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. X1 menghasilkan signifikasi 0,432 lebih besar dari 5%, sehingga tidak signifikan. Kebalikannya, X2 menghasilkan signifikasi lebih kecil dari 0,05, sehingga signifikan. Kemudian pengaruh dominan, yang mana? Ini kebetulan yang satu signifikan, yang satu nggak signifikan. Sudah pasti X2. Nah, dari nilai beta juga sama. Jadi kalau pengaruh dominan itu melihat beta. Beta X1, beta itu ini. Ini namanya beta. Nah, kenapa kok nggak pakai ini? Kalau pakai ini bisa jadi beda, karena ini melihat skala dan melihat SE. Kebetulan ini jaraknya agak jauh, maka ini otomatis agak jauh juga. Tetapi kalau nilainya mepet, maka menggunakan beta. Jadi menggunakan beta atau menggunakan T hitung atau menggunakan signifikansi sama. Semakin besar beta atau semakin besar T hitung atau semakin kecil nilai signifikansi, maka menandakan pengaruhnya lebih dominan. Itu namanya beta. Menggunakan beta. Berarti di sini disimpulkan pengaruh X2 lebih dominan dibandingkan X1, pengaruhnya terhadap Y. Nah, ada informasi yang penting dari hasil kita di atas. Pertama, ketidaknormalan distribusi data dapat diatasi dengan mengeluarkan outlier. Ini khusus pada data kuesioner. Sedangkan pada data keuangan, outlier bisa dikeluarkan hanya apabila peneliti memiliki alasan yang kuat atau ada justifikasi teori yang kuat. Nah, tetapi biasanya pada data keuangan atau data sekunder itu tidak boleh dikeluarkan, tetapi semua data harus digunakan dengan solusi mengganti metode. Kemudian tanpa outlier, ternyata hasil regresi menjadi jauh lebih baik, ditandai dengan E kuadrat yang meningkat, yaitu dari 0,267 menjadi 0,407. 26% menjadi 40%. Yang ketiga, selain dengan cara transformasi, mengeluarkan outlier hanya berkaitan dengan pemenuhan asumsi. Jadi bila asumsinya tidak terpenuhi saja, bukan perbaikan signifikansi pengaruh. Jadi bukan berarti kalau outlier-nya dikeluarkan itu menjadi signifikan atau tidak, itu tidak berarti seperti itu. Tidak ada kaitan. Jadi secara metodologi outlier itu boleh dikeluarkan bila ada asumsi yang tidak terpenuhi karena memang ekstrim nilainya. Nah, nilainya outlier. Nah, ini penjelasan mengenai teori-teori analisis regresi. Normalitas itu apa, kemudian hetero itu apa, dan seterusnya. Non multicol ini nanti bisa dibaca-baca. Jadi untuk lebih memahami dan memberikan gambaran asumsi itu seperti apa. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan. Nanti kita banyak diskusi tanya jawab mengenai analisis regresi. Monggo Bapak Ibu. Ya Pak. Pak Firman ya, monggo Pak Firman duluan. Ya, sedikit saja Pak.
terkait Iya, Pak. uji heteroskedastisitas. Ya. Apakah kalau misalnya datanya itu adalah data-data keuangan, itu apakah perlu juga untuk diuji asumsi klasik dengan uji heteroskedastisitas itu, Pak? Itu. Oke, iya perlu, Pak. Jadi asumsi ini kan gini. Jadi di dalam analisis regresi linier ini kan menggunakan rumus. Namanya itu mungkin sudah pernah mendengar namanya OLS. OLS. Ordinary least square. Ordinary least square. Jadi OLS ini nama rumus. Jadi OLS ini dapat dipercaya hasilnya jika asumsinya terpenuhi. Asumsinya apa ya tadi? Normalitas, non-multikol, non-hetero, dan non-autokorelasi. Contoh, ini salah satu contoh. Misalkan kita pada waktu non-hetero. Nah, non-hetero itu ada kaitan dengan normalitas soalnya. Nah, normalitas kalau misalkan datanya tidak normal, kemungkinan besar tidak homogen. Makanya harus dicek outlier-nya. Ini contoh lagi misalkan ini kenapa kok asumsi terpenuhi? Asumsi itu harus terpenuhi. Ini mungkin contoh yang mudah dipahami tentang multikol. Ini data kan yang bagus kan non multikol atau tidak terjadi multikolinearitas. Jadi misalkan ini pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Di sini pengaruh X1 terhadap Y adalah ini. Ini yang saya kasih warna orange ini. Nah, ini adalah pengaruh X1 terhadap X2 dalam kondisi tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi bila ternyata pada variabel kita ada multikol, ini contohnya, X1 dan X2 saling berkaitan dengan ditandai dempetan. Maka pengaruh X1 yang seharusnya sekian menjadi mengecil. Makanya kalau kita mendapatkan hasil uji F-nya signifikan, tetapi hasil uji T-nya tidak signifikan, tidak ada yang signifikan, itu ciri-ciri terjadi multikolinearitas. Ada dua atau beberapa variabel yang secara konsep mirip. Nah, ini harus dikeluarkan salah satu. Jadi intinya semua asumsi harus terpenuhi di dalam analisis regresi. Kecuali kalau kita menggunakan analisis regresi data panel, menggunakan if-use, baru itu tidak ada asumsi. Kalau pada regresi data time series tetap ada asumsi. Kemudian yang tadi, bagaimana solusinya kalau misalkan kita menggunakan data sekunder atau data keuangan, asumsinya itu tidak terpenuhi, dan data ini harus digunakan semuanya. Maka solusinya adalah alatnya yang ganti. Alatnya yang ganti. Makanya kalau pada ini biasanya kalau di UNER di keuangan atau akuntansi, yang kalau menggunakan data-data keuangan akuntansi biasanya bekerja dari belakang. Jadi data itu disuruh coba dulu hasilnya seperti apa, baru nanti alatnya yang menyesuaikan. Bukan nyusun proposal dulu, baru nanti datanya menyesuaikan proposal. Jadi kadang kerjanya terbalik. Kan kalau pada data-data sekunder, data keuangan kan memang harus ditelaah dulu polanya seperti apa. Nah, baru nanti, oh setelah ketemu ternyata ini nggak cocok pakai regresi, harus menggunakan SAM-PLS. Maka nanti di bab 3-nya menggunakan SAM-PLS. Jadi metode itu menyesuaikan dengan pola data. Itu kalau pada data sekunder atau pada data-data keuangan. Sedangkan kalau pada data kuesioner, nah itu berarti yang memang mungkin kurang tepat di dalam proses pengumpulan datanya. Bisa jadi hanya dititipkan atau seperti apa. Seperti itu. Nyambung ya Pak. Iya, iya Pak.
Saya hanya mau konfirmasi aja Pak, karena saya pernah ikut pelatihan itu, kemudian trainer itu menjelaskan bahwa uji hetero itu kan akan terjadi hetero ketika ada ada ketidaksamaan varian data itu, dan itu bisa terjadi ketika eh, responden itu tidak memiliki persepsi yang sama terhadap satu variabel. Misalnya ada variabel tentang pelayanan di bank syariah. Nah, responden itu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap layanan itu, terhadap pelayanan di bank syariah itu, sehingga kemudian inilah yang memicu timbulnya hetero itu. Sehingga kemudian trainer itu mengatakan bahwa kemungkinan terjadi hetero itu hanyalah pada data-data yang diambil dari kuesioner, menggunakan kuesioner. Sementara data-data yang diambil berupa data keuangan itu tidak mungkin terjadi hetero. Katanya begitu, Pak. Makanya saya agak bingung juga karena saya lihat penelitian itu kalau datanya data keuangan ada yang pakai hetero, ada yang nggak pakai, termasuk penelitiannya mahasiswa itu. Makanya barangkali saya mau konfirmasi dan minta penjelasan pada Pak Anwar Nah, gini yang Pak. benar itu Jadi gimana. gini, regresi kan gini ya. Misalkan regresi dengan dua variabel X, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E kan gitu. Ya, jadi di dalam analisis regresi yang diuji normalitas, uji hetero itu bukan Y X atau X1 atau X2 tetapi E-nya. Jadi beda. Tadi walaupun datanya bervariasi tapi E-nya bisa jadi tidak bervariasi. Karena yang diuji E-nya. Ini yang perlu diingat. Jadi makanya di dalam buku statistika itu yang normal itu E, residual E, error ya, menyebar normal dengan mu dan sigma. Bukan X-nya, bukan Y-nya. Nah, bukan Y-nya. Contoh, saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya kasih ilustrasi ini misalkan X, ini Y. Contoh, ini adalah data yang memiliki variasi tinggi. Ini jelas kalau kita ngujinya parsial, ini jelas nggak homogen. Ini jelas heterogen. Ini juga jelas heterogen. Tapi apakah E-nya itu heterogen? E itu gampangannya gini. Ini kalau sederhana. Kalau sederhana, misalkan kita ambil di sini. Nah, E kalau kita buat regresi sederhana kan seperti ini. Coba misalkan ini A. Kalau ini bisa, kalau regresi sederhana bisa menggunakan Excel. E, A, dan B. A itu intercept. Intercept. Y-nya ini. Jadi kalau regresi sederhana pakai Excel bisa ketemu koefisiennya A-nya 7,8, B-nya 1,09. Berarti Y prediksi. Y namanya itu Y prediksi. Itu sama dengan ini 7,858 plus 1,0936 dikalikan ini. Kalikan ini. Ya, ini Y prediksinya. Kalau E-nya error sama dengan ini minus ini. Nah, coba kita lihat. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan X. Nilai X kan seperti ini. Ada yang sekian, ya.
0 sampai. Nah, nilai nilai X bervariasi. Nilai Y juga bervariasi. Tetapi pada regresi itu yang diuji normalitas dan heteronya adalah E. Nah, maka E-nya kecil. Di sini heterogen tetapi E-nya homogen. Kenapa? Karena di dalam analisis regresi yang dianalisis adalah pola X terhadap Y-nya, bukan menguji parsialnya, tapi polanya seperti apa. Jadi polanya seperti ini, misalkan, nah ini polanya. Kalau kita lihat selisih ini namanya E, selisih nilai E. Jadi walaupun nilainya bervariasi, tetapi kalau antar variabel itu memiliki pola yang sama, itu berarti homogen, karena ini homogen. Nah, jadi kesimpulannya belum tentu data tuh yang variasinya tinggi belum tentu belum tentu heterogen, bisa jadi homogen. Seperti itu. Baik Pak, sip, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Kalau nggak ada mungkin saya dulu Pak. Iya, monggo Pak. Yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan uji normalitas maupun heteroskedastisitas. Ketika kita ada dua cara, kemudian dengan grafik, kemudian dengan kalau normalitas Kolmogorov-Smirnov ya. Bisakah kemudian kita menggunakan salah satunya? Misalkan kemudian yang lebih moderat adalah pakai grafik saja. Ya, sementara kalau untuk Kolmogorov itu kan sudah saklek, Pak. Nggak bisa di. Sementara kalau kemudian pakai grafik itu kan seperti kata jenengan, wah ini enggak jauh ini kan mau mendekati. Itu ya. Bisa, Pak. Bisa kalau misalkan kolmografinya nggak normal ya pakai grafik aja biar kelihatan kelihatan ada di garis lurus diagonal itu. Oh gitu. Ya. Iya. Terus yang kedua terkait dengan determinasi tadi Pak. Determinasi itu yang lebih tepat digunakan itu adalah pakai R-square atau adjust S-square? Pakai adjusted, Pak. Adjusted. Ya. Kalau yang R-square ya. Gini, kenapa? Jadi ada R-square, ada R-square adjusted. Nah, kalau R-square, kalau misalkan ini ada misalkan X-nya 1, X2 pengaruhnya terhadap Y. Nah, kalau misalkan kita tambah X3, ini X-square pasti meningkat. Walaupun sebenarnya X3 ini nggak pengaruh terhadap Y. Tetapi kalau R-square adjusted berarti kan yang telah disesuaikan. Yang telah disesuaikan. Jadi R-square adjusted itu bisa memfilter atau menyaring variabel yang sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu besar, itu mungkin nggak terlalu ngefek ke peningkatan R-square ini. Tetapi kalau ini, R-square ini memiliki kelemahan bila variabel bebasnya ditingkatkan, itu pasti meningkat terus, walaupun belum tentu signifikan. Nah, maka kelemahannya di situ. Kalau ingin mendapatkan nilai yang lebih tepat, memang menggunakan R-square adjusted. Memang realitanya R-square adjusted itu nilainya lebih kecil, sedikit lebih kecil dibandingkan R-square. Karena memang sudah disesuaikan. Nilainya sudah disesuaikan efek dari efek bias tadi. Seperti itu. Terus kemudian ini Pak, mungkin terkait dengan tafsir ya. Tafsir terkait dengan berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ada yang kemudian mengatakan itu kan begini. Semuanya itu kan berpengaruh. Ya. Cuman kemudian ada yang tidak signifikan, ada yang signifikan. Ada yang mengatakan bahwa ada yang ini tidak berpengaruh. Ya. Walaupun secara angka itu kan kelihatan itu Pak. Apa istilahnya bahwa juga ada dampaknya terhadap Y. Menurut Pak Anwar yang lebih tepat itu yang gimana Pak? Nah, tergantung Bapak ikut mazhab apa Pak? Mazhab Syafi'i apa Hambali? Jadi gini, ada pertama misalkan tadi pengaruh X
terhadap Y. Ini misalkan signifikansinya ini sama dengan 0,09. Ini kan tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Nah, itu berpengaruh berpengaruh tidak signifikan. Jadi ada dua. Berpengaruh, tetap berpengaruh, cuma tidak signifikan, atau langsung tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh gitu aja. Nah, tergantung sudut pandang. Misalkan gini. Misalkan pengaruh X terhadap Y ini adalah sebesar 0,103. Kan pengaruhnya kecil. Ini tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan, kalau sudut pandang statistik, ya, sudut pandang statistik, itu cuma ada dua kemungkinan. Kembali ke awal, tadi kan ada hipotesis. Hipotesis H0, beta dari X, itu sama dengan 0. Berarti beta ini sama dengan 0. Sedangkan H1 itu beta dari X tidak sama dengan dari 0. Jadi dua pilihan, sama dengan 0 atau kan ini kan tidak signifikan. Berarti kalau tidak signifikan kan berarti terima H0. Berarti terima H0. Ya, kalau terima H0 berarti ini beta dianggap sama dengan 0. Berarti tidak berpengaruh karena memang 0. Dianggap 0. Secara statistik itu sama dengan 0 karena memang nilainya kecil. Soalnya gini, statistika itu berbeda dengan matematika. Contoh misalkan kalau orang matematika mengatakan 1 juta dengan 1.000.000 rupiah, itu beda karena memang angkanya beda. Tetapi kalau statistika itu bisa jadi sama. Toh cuma selisih 1.000 kan gitu. Nah, jadi ini nilai 0,103 ini dianggap tidak signifikan. Tidak signifikan berarti tidak berpengaruh patokannya ini. Ini kalau madhab Hambali ya, madhab statistik. Nah, kalau dari madhab bisa dari bidang ekonomi, ya ini pengaruh. Walaupun cuma 0,103 kan tetap ada pengaruhnya. Makanya muncul berpengaruh tidak signifikan. Tetap berpengaruh cuma 0,103 tetapi tidak signifikan. Tidak signifikan itu tidak bermakna atau tidak nyata. Artinya walaupun X ditingkatkan, Y-nya itu bisa meningkat cuma kecil. Walaupun ikut pelatihan, walaupun pelatihannya digalakkan, hanya bisa meningkatkan kinerja kecil aja, sedikit aja. Padahal peningkatan pelatihan ini butuh cost, butuh waktu. Berarti kan tidak perlu, artinya karena tidak signifikan. Nah, itu. Jadi bisa Bapak melihat sudut pandang yang mana. Kalau dari sudut pandang statistika itu tidak berpengaruh, tetapi kalau dilihat dari sudut pandang bidang ekonomi atau bidang yang lain, itu berpengaruh cuma tidak signifikan. Nah, kalau dilihat di jurnal-jurnal, kebanyakan menggunakan non-significant. Jadi pengaruh cuma tidak signifikan. Nah, biasanya kan not significantly effect, kan biasanya seperti itu. Berpengaruh tidak signifikan. Yang paling banyak digunakan seperti itu. Terima kasih Pak Anwar. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, atau mungkin dilanjut dulu Pak. Mungkin. Oke, baik. Nah, saya lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu tentang PET analisis, analisis PET. Nah, ini coba singkat saja, karena nanti masih ada satu tema, yaitu tentang analisis regresi logistik. Kenapa PET ini saya singkat saja? Ini sebenarnya kelanjutan dari analisis regresi. Jadi, analisis PET itu regresi 2 tahap, atau beberapa tahap. Contoh misalkan, nah ini kan misalkan pengaruh X1, X2 terhadap Z, Z terhadap Y. Ini contoh analisis PET. Maka kita melakukan regresi dengan dua kali regresi. Pertama, meregresikan X1 dan X2 terhadap Z. Yang kedua, meregresikan Z terhadap Y. Makanya
PET, analisis PET itu sebenarnya perluasan dari analisis regresi linier. Nah, ini PET, makanya sebenarnya sama. Ini saya kasih contoh, ini menggunakan data keuangan. Jadi pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan melalui intervening kinerja keuangan. Berarti regresinya berapa kali? Regresinya pertama ini terhadap ini, yang kedua VAIC dan ROA terhadap Tobin. Jadi jumlah persamaan itu sama dengan jumlah variable dependent. Ini kan 1 dan 2. Kalau kita gambarkan kan seperti ini. Tadi kan ada X, kemudian ada Z, ada Y. Kan gini. Nah, ini regresinya 2 kali. Pertama, X terhadap Z. Regresi pertama. Regresi yang kedua, X dan Z terhadap Y. Kan gitu. Kan ada 3 panah. 1, 2, dan 3. Ya. Sama. Makanya ini regresinya 2 kali. Yang pertama VAIC terhadap ROA, kemudian regresi yang kedua VAIC dan ROA terhadap Tobins. Nah, gini, bedanya seperti ini. Bedanya gini, kalau menggunakan analisis PET, ini kenapa? Coba kita lihat. Asumsi di dalam analisis PET, walaupun PET itu mengadopsi regresi, kenapa kok analisis PET itu tidak ada asumsi klasik? Jadi PET itu, yang benar itu tidak ada asumsi klasik. Kenapa? Karena yang digunakan di dalam analisis PET itu bukan estimate, tetapi nilai beta. Di dalam regresi kan ada di sebelumnya kolom T itu kan ada beta. Yang digunakan itu. Kenapa? Karena beta itu dari mana? Data distandarisasi dulu, baru diregresikan. Makanya sudah pasti tidak perlu menggunakan asumsi. Asumsinya hanya ini saja. Kalau analisis PET itu. Hubungannya linier, kemudian rekursif. Rekursif itu searah, tidak bolak-balik. Ya, variable dependent-nya interval rasio. Kalau liket bagaimana? Ya tadi diintervalkan dulu. Kemudian diuji validitas reliabilitas. Model yang dianalisis dispesifikasikan dengan benar berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Jadi analisis PET itu di sini sama kayak regresi, cuma yang digunakan adalah nilai beta. Nah, ini koefisien PET, ini namanya koefisien PET. Beta. Ya. Regresi yang pertama, ini regresi yang kedua, ini beta. Ini namanya beta. Kalau regresi linear kan menggunakan ini. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Kalau PET ini menggunakan ini, PET, analisis PET. Nah, ini koefisien beta. Kira berpikirnya sama. Sama, signifikan atau tidak sama. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, gitu aja. Oh, ini signifikan, ini tidak signifikan. Gitu aja. Ini adalah koefisien beta. Bukan estimate, tapi koefisien beta. Gampang kalau analisis PET. Kalau sudah bisa analisis regresi, sudah punya gambaran analisis regresi, sudah tinggal dianalisis saja. Regresi 2 kali gitu aja. Caranya sama. Cuma kita tidak perlu melakukan pengujian asumsi. Cuma memang syaratnya gini. Syarat di dalam analisis ini bentuknya kotak. Nah, kotak itu kan variable observable, bukan variable laten. Kalau variable laten, maka sebelum di rata-rata atau di total, maka variable itu adalah skalanya diintervalkan terlebih dahulu. Monggo, analisis PET mungkin ada yang ditanyakan. Saya Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan Pak. Pak, jadi, ini kalau yang PET ini kan kayaknya saya lihatnya lebih sederhana ya Pak ya.
Tapi nanti kalau yang pas bagian antara di intelektual kapitalnya itu atau di kinerja keuangannya itu, misalkan variabelnya lebih dari satu, itu stepnya juga apakah sama Pak? Atau nanti pas di tabel masukin ini ya, saya kadang-kadang kalau pas pas buka aplikasi FSS-nya kadang-kadang keliru tuh Pak, Bingung. masukin antara Nah, variabel, nah itu Pak. contoh seperti ini. Misalkan X1, X2, ini Z1, X3, ini Z2. Misalkan ini yang agak Oke. ini gini, misalkan gini. Nah, ini mungkin yang model yang agak kompleks. Nah, ini regresinya berapa kali? Coba dilihat. Regresinya berapa kali? 9. Nah, 9. Jadi gampangannya gini, Pak. Gampangnya tuh dilihat jumlah variabel dependen. Intervening kan juga dependen, sama kan? Berarti kan ada berapa? Ada 1, ini 2, dan 3. Berarti regresinya cuma 3 kali. Regresinya cuma 3 kali. Yang pertama, meregresikan X1, X2, dan X3 terhadap Z1. Ya. Kemudian yang kedua, meregresikan X1, X2, dan X3, dan Z1 terhadap Z2. Jadi X1, X2, X3, dan Z1 terhadap Z2. Ya, kan gitu. Nah, yang ketiga baru ini, meregresikan Z1 dan Z2 terhadap Y. Jadi dilihat dependennya ada berapa gitu aja. Bisa nyala Pak Anwar. Pak, monggo Pak Darji. Nggak, monggo lanjut Pak Anas dulu, Pak Anas. Oke. Pak, jadi kalau tadi kan ketika diregresikan antara X1, X2 ke X3 dan ke Z1 Pak gitu nggih. Terus selanjutnya berarti bukan X1, X2, X3 ke Z2 tetapi dari regresi sebelumnya dimasukin ke Z2 gitu nggih Pak nggih? Maksudnya gimana Pak? Tadi awalnya untuk regresinya kan berarti langkahnya ketika sudah diregresikan berarti X1, X2, X3 ke Z1. Terus setelah itu berarti langsung ke Z2-nya itu hasil dari regresi tersebut. Bukan X1, X2, X3 itu melakukan regresi lagi ke Z2, bukan ya Pak? Regresi lagi Pak, regresi lagi. Jadi kan regresi awal lagi. Kan ini, panahnya kan gini. Coba kalau saya misalkan nah, kalau terhadap X1 kan gini, ini regresi pertama. Oke. Ya. Nah, regresi yang kedua itu ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, kan gitu. Baik, Pak. Nah, atau kalau mau dibedakan Z1 terhadap Z2 juga nggak apa-apa. Ini misalkan regresi yang ketiga. Ini regresi yang ketiga. Nggak apa-apa. Regresi yang keempat baru ini. Baru ini. Ini regresi yang keempat. Nah, regresi yang keempat. Bisa juga seperti itu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berarti masuk lagi Pak Anwar lagi. Berarti ini kan regresinya tadi kan yang pertama itu kan berganda terus kemudian jadi sederhana gitu. Begitu nggih Pak? Dari X1, iya. X2. Jadi nanti gabungan dari regresi itu diambil betanya saja, Pak. Diambil nilai beta dan nilai signifikansi. Baru dimasukkan ke grafik, ke sini. Yang kita butuhkan kan cuma nilai beta dan nilai signifikansi saja. Nah, gitu. Kalau ini kan regresi sederhana juga sama. Ini kan regresi sederhana ini. Oke. Ya kan? Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak, saya Pak.
Monggo Bu Elvira. Nggih, Pak, ini agak kembali ke materi yang tadi Pak, asumsi klasik itu Pak. Nggih. Untuk Ya, yang Bu. di autokorelasi itu kan melihat nilainya juga dari tabel DW, Darwin-Watson ya Pak. Nah, Nggih. dilihat di tabel itu kan paling bawah itu maksimum 200. Misalkan datanya lebih dari 200, begitu bagaimana Pak? Untuk melihat nilai DL, DU-nya. Nah, itu kenapa kok nilai ini ada kebetulan ada tabelnya. Coba saya lihat. Nggih. Nah, ini ya. Ini tabel Durbin-Watson. Tabel Nggih. Durbin-Watson. Nah, ini N-nya kebetulan di sini maksimal 200. Nah, Oke. 200. Nah, itu bisa menggunakan interpolasi, Bu, interpolasi. Jadi misalkan gini, misalkan Ibu N-nya ini contoh sederhana ya. Nggih. N-nya 250 misalkan, 250. Misalkan jumlah variabel bebasnya ada 2, berarti kan pakai yang ini. Pakai Nggih. yang ini. Nah, 1,79. Nah, kalau 250 bagaimana? Nah, lihat di sini, Bu, interpolasi itu gini, contoh. 150 ke 200 itu kan ini. Itu kan Nggih. dari 1,76 naik menjadi 1,79. Berarti kan naik 0,03. Berarti kalau 250 ya tinggal ditambah 0,03. Oh. Berarti 1,82. Itu Nggih. namanya interpolasi. Nggih, nggih. Oh iya. Nah, nggih. Kemudian kalau tadi di pet analisis itu berarti ini Pak nggih, seperti intervening terus moderasi seperti itu Pak. Kan ada regresi apa? Untuk variabel moderasi nanti ada yang menguatkan, ada yang hanya sebagai penengah seperti itu. Apakah Nggih. berbeda? Kalau di contoh yang ini variabel intervening atau perantara. Variabel perantara. Nah, variabel perantara. Cuma gini, memang kadangkala bukan moderating Bu ya. Moderating nggak kita bahas di sini. Jadi ini sifatnya perantara. Kalau moderating itu bentuknya seperti ini. X1 berpengaruh terhadap Y dimoderasi oleh Z. Ini namanya moderating. Nah, moderating. Kalau intervening nggak seperti itu. Kalau intervening seperti tadi. Ini aja seperti ini. Cuma kan ini mungkin pada kan ada kala intervening itu dibuat hipotesis, misalkan VAIC berpengaruh terhadap Tobin melalui kinerja keuangan, itu kan hipotesis seperti itu. Nah dari sini kan nggak ada, ini kan cuma ini ke sini, dan ini ke sini. Nah bagaimana bila hipotesisnya itu interveningnya signifikan atau tidak? Nah itu menggunakan ini. Jadi gini, direct effect dan indirect effect. Pengaruh langsung dan tidak langsung. Kalau pengaruh langsungnya langsung menggunakan beta atau standardized estimate, standardized coefficient. Kalau indirect effect itu hasil perkalian dari pengaruh langsung. Ini, jadi misalkan pengaruh interveningnya adalah sebesar 0,154 dikalikan 0,132. Kan gitu. Hasil perkalian pengaruh langsungnya. Tapi pertanyaannya, signifikan atau tidak? Nah, itu SPSS tidak memberikan hasil. Nah, itu bisa signifikansi indirect effect. Indirect effect-nya signifikan atau tidak, itu dapat dilakukan dengan Sobel test namanya itu. Sobel test itu Bapak Ibu tidak perlu menghitung manual, itu cukup buka ini, itu bisa tinggal tinggal dihitung aja nanti. Nah, coba saya buka. Jadi bentuknya seperti ini. Ada website yang menyediakan hitung-hitungan. Nah, tinggal diisi aja. A-nya berapa, B-nya berapa, SA dan SB. Cuma ngisi 4 ini. Nanti tinggal calculate muncul p-value. P-value-nya signifikan atau tidak. Nah, kalau kita lihat kembali ke model, misalkan ini. Ini A, ini B. Ini A, ini B ya. Jadi pengaruh. Kita lihat di sini. Nah, ini A,
VAIC terhadap ROA itu A, ROA terhadap Robin itu B. Berarti A-nya 0,154, B-nya 0,132. Coba kita masukkan 154, 132. 0,154, 0,132. 0,132. SA-nya itu ini. Ini S, SE, standard error. 0,001 dan 1,039. 0,001 dan 1,039. 039. Nah, tinggal dikalkulit. Nah, oh sorry, maaf. Ada kesalahan. Kalau untuk indirect effect, A-nya pakai ini, Bu. Bukan ini pakai beta. Soalnya beta ini tidak ada SE-nya. SE ini adalah SE dari B. Menggunakan ini. Berarti 0,002. Ini 0,02. Kemudian yang ini 2120. 2,120. Nah, sorry. Yang ini 2,120. SA-nya ini 0,001. Nah, 0,001. Calculate. Nah, jadi ini 0,153. Kan lebih besar dari 0,05. Tidak signifikan kan? Berarti interveningnya di sini tidak signifikan. Pengaruhnya tidak signifikan. Jadi, kalau misalkan ada hipotesis interveningnya signifikan atau tidak, itu dapat dibuktikan ternyata tidak signifikan. Jadi kinerja keuangan tidak signifikan dalam memediasi pengaruh intelektual kapital terhadap nilai perusahaan. Karena memang kalau kita lihat di sini pengaruhnya kan agak kecil, signifikasinya juga nggak terlalu mendekati 0, tapi 0,042, 0,017. Jadi kalau digabung memang hasilnya nggak signifikan. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau nggak ada mungkin lanjut dulu Pak. Mungkin nanti menyusul pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian ini materi selanjutnya adalah analisis regresi logistik. Ini sebelumnya sudah pernah digunakan atau mungkin belum pernah menggunakan di Fakultas Keislaman? Mau menggunakan ini Pak. Oh, mau menggunakan. Iya. Nah, memang kalau saya telaah di jurnal-jurnal itu memang ada, Pak. Jadi ini kebetulan saya searching aja. Jadi ada beberapa jurnal ini contoh misalkan ini. Contoh ini, Attitude of Muslim Minority in Spain mengenai Islamic Finance. Nah, jadi ini tentang ternyata dia itu menggunakan regresi logistik, logit regression. Nah, saya pikir itu regresi logistik itu banyak di bidang manajemen, akuntansi atau apa. Ternyata di ekonomi Islam juga ternyata ada yang menggunakan regresi logistik. Contoh, ini regresi logistiknya seperti apa? Modelnya seperti ini kalau saya lihat itu. Nah, ini. Regresi logistik itu ciri-cirinya Y-nya itu biner. Biner itu 0, 1. Ya, tidak, atau interest atau not interest. Jadi ini kalau di sini Y-nya adalah intention to deal with Islamic banking. Intentionnya tuh cuma dia menggunakan dua pilihan, berminat atau tidak berminat. Jadi kalau menggunakan cuma dua kemungkinan, berminat atau tidak berminat, maka menggunakan regresi logistik. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengetahui tingkat minat, berarti kan sangat rendah sampai sangat tinggi menggunakan skala Likert, maka menggunakan regresi biasa, regresi linier. Nah, dalam kasus contoh jurnal ini, dia ingin mempertegas, dia tuh ingin interest atau not interest. Pilihannya itu 0 atau 1. Maka kalau cuma 0, 1 pilihannya Y-nya, maka menggunakan regresi logistik. Nah, contoh di sini. Jadi regresi logistik, apa itu? Ini adalah mirip dengan regresi linier berganda.
sama-sama bertujuan untuk menganalisis pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Bedanya apa? Kalau di dalam regresi linear itu skala variabel dependennya adalah metrik, ya metrik. Sedangkan pada regresi logistik skala dependennya adalah non metrik, ya tidak 01, interest not interest, ya itu menggunakan regresi logistik, misalkan variabel dependennya adalah non-metrik atau nominal dan ordinal. Input data sama kayak di regresi, variabel dependennya adalah data kategori atau non-metrik, sedangkan variabel dependen independennya bisa campuran, sama kayak di regresi. Kalau dependennya harus non-metrik, harus kategori. Outputnya berupa persamaan regresi logistik. Kegunaannya apa? Nah, ini kegunaannya merupakan alat untuk mengetahui pengaruh variabel serta dapat digunakan untuk prediksi. Bedanya, kalau di regresi itu memprediksi nilai Y. Jadi kalau di regresi linear itu memprediksi nilai Y. Kalau di regresi logistik, memprediksi berapa peluang terjadinya Y. Berapa peluang terjadinya Y. Itu namanya regresi logistik. Contoh tadi kan ada sempat tadi tentang tingkat perceraian ya. Misalkan Y-nya itu terjadinya perceraian atau tidak dengan berbagai variabel X. Nanti bisa diprediksi. Oh, ternyata ada sebuah keluarga misalkan X-nya seperti ini. Misalkan suaminya kerja di luar negeri atau keluar kota. Kemudian bla bla bla, kondisi ekonominya seperti ini. Nanti dari persamaan regresi logistik itu bisa diprediksi keluarga itu mengalami perceraian, peluangnya berapa. Itu bisa diprediksi. Jadi kita bisa memprediksi peluang atau kemungkinan terjadinya perceraian. Atau dalam contoh kasus ini, bagaimana peluang seorang konsumen atau seseorang interest terhadap atau menggunakan jasa perbankan syariah. Bisa diprediksi dengan profilnya. Kalau dengan profil seperti ini, oh ternyata dia minat ke perbankan syariah itu lebih besar atau peluangnya sekian dibandingkan yang dengan profil yang lain atau yang berbeda. Jadi bedanya sini aja. Regresi linear, ini yang tadi, ya independennya sama. Kalau bedanya di sini aja. Kalau regresi metrik, kalau regresi logistik, dependennya adalah non-metrik. Outputnya sama, persamaan regresi kalau di regresi. Kalau di logistik namanya persamaan regresi logistik. Kegunaannya sama faktor determinan, sama, yaitu mengetahui pengaruh antar variabel. Bedanya di sini, kalau regresi linear memprediksi nilai Y, kalau regresi logistik memprediksi peluang terjadinya Y. Peluang terjadinya Y, tergantung Y-nya apa. Ya. Ini contoh untuk lebih memberikan gambaran. Ini berbagai macam bidang. Contoh misalkan analisis probabilitas pemilihan moda pesawat terbang dan kapal laut rute Surabaya Banjarmasin. Independennya jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan per bulan. Pemilihan modenya, dia milih pesawat terbang atau kapal laut. Nah, jadi kita meneliti dari responden yang telah menggunakan pesawat terbang dan kapal laut, profilnya seperti apa. Nah, ini nanti bisa menghasilkan regresi logistik. Ternyata profil-profil tertentu, misalkan jenis kelamin laki-laki, peluang menggunakan pesawat terbang itu berapa kali lebih besar dibandingkan jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian contoh lagi, pengaruh lokasi dan karakteristik konsumen dalam memilih belanja di Indomaret. Belanja di Indomaret kan misalkan kita pilih ya atau tidak. Nah, sama. Apakah pendidikan S1 kemungkinan belanja ke Indomaretnya lebih tinggi dibandingkan pendidikan yang di bawahnya? Nah, berapa kalinya peluang terjadinya seperti itu. Jadi nanti bisa memprediksi seseorang dengan misalkan laki-laki pengeluaran per bulannya lebih dari 1 juta, pendidikannya S1, usianya 25, pekerjaannya wira swasta, dia itu bisa diprediksi belanja di Indomaret atau tidak.
Sama kayak tadi, dia tuh sebuah keluarga dengan profil tertentu, ekonominya gini, pengeluarannya gini, jumlah anaknya sekian, kemudian kerjanya di luar kota apa enggak, itu nanti bisa dengan persamaan regresi logistik bisa diprediksi peluang terjadinya perceraian itu berapa. Nah, ini. Kemudian ada juga tentang Internet Financial Reporting. Ini di bidang akuntansi. Kemudian di bidang kedokteran juga sama. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Misalkan jenis kelamin, lama independennya, lama merokok, jenis rokok, dan usia. Dependennya kejadian hipertensi. Jadi kalau orang merokok, terjadinya hipertensi itu misalkan 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak merokok. Misalkan seperti itu. Jadi nanti bisa memprediksi terjadinya hipertensi seperti apa. Ya atau tidak terjadi hipertensi atau tidak hipertensi. Kemudian contoh lagi, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih bank syariah. Yang tadi contoh di jurnal tadi, variable dependent-nya adalah intention to deal with Islamic banking. 0 atau 1, not interest, 1 itu interest. Nah, variable independent-nya attitude, religious, kemudian the rational customer choice. Rational customer choice. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana konsumen yang religius itu memilih perbankan syariah itu peluangnya berapa kali lebih besar dibandingkan yang konsumen religiusnya rendah. Nah, itu bisa. Ini contoh analogi untuk analisis regresi logistik. Nah, ini mohon maaf, studi kasusnya ini saya pakai data kedokteran. Karena saya mencari data-data yang dari ekonomi Islam itu belum menemukan datanya. Jadi yang penting ini konsepnya difahami. Sama saja sebenarnya. Ini contoh di bidang kedokteran. X-nya itu lama merokok. Lama merokok kan bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, macam-macam. Jenis kelamin laki-laki, perempuan. Jenis rokoknya ada filter, ada tanpa filter atau kretek. Usianya berapa. Kejadian hipertensi, dia mengalami hipertensi atau tidak. 0 atau 1. Ya, kalau 0 dia tidak mengalami hipertensi, bisa jadi dia merokok tapi tidak mengalami hipertensi, bisa jadi. Nah, atau terjadi hipertensi 1. Nah, datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Ini lama merokok, jenis kelamin, kemudian jenis rokok, usia. Nah, ini Y-nya di sini, bedanya di sini. Kalau regresi logistik, Y-nya tuh harus kategori. Bisa 01, bisa 12, terserah. Nah, kalau di contoh kasus ini, 0 itu tidak terjadi hipertensi, 1 terjadi hipertensi. Nah, tinggal dianalisis saja. Ini respondennya ada 60 responden. Tinggal dianalisis, tinggal dibuka SPSS, datanya seperti ini, X1, X2, X3, X4, dan Y, tinggal dimasukkan ke SPSS. Nah, kemudian dilakukan, ini tidak perlu transformasi, karena tidak mensyaratkan tadi. Ya, tidak mensyaratkan seperti data regresi. Regresi logistik itu boleh biner. Tinggal klik analyze regression binary logistik. Kemudian dimasukkan dependennya apa, independennya apa. Nah, Y-nya masukkan dependent, X1 dan sampai X4 dimasukkan ke independent. Tinggal di aja. Langkah-langkah yang sudah ada di modul tinggal di aja. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Nah, outputnya seperti ini. Nah, sama seperti pada analisis regresi linear maupun analisis regresi logis PET, itu cara membaca outputnya adalah harus melihat teorinya dulu, baru nanti melihat output yang mana yang kita gunakan. Nah, di dalam regresi logistik, yang pertama itu adalah menilai model keseluruhan, namanya overall model fit. Apakah modelnya fit atau tidak? Nah, ini melihat ini. Kalau di output dibandingkan,
80 sama 46 ini harus lebih kecil. Jadi nilai di sini terjadi pengurangan, terdapat pengurangan nilai. Nah, 80 menjadi 46. Berarti model itu dapat dikatakan fit. Kalau nilainya lebih besar atau mungkin sama, berarti model ada kecenderungan modelnya tidak fit. Cuma itu aja untuk mengetahui model fit saja. Kemudian koefisien determinasi sama kayak di regresi linier sama. Cuma ini namanya beda, namanya Naegel-Kerke R-square. Tapi fungsinya sama. Menyatakan persentase pengaruh X terhadap Y. Di sini pengaruhnya 59%. Ternyata pengaruh X1 sampai X4 itu terhadap terjadinya hipertensi itu adalah 59%. Pengaruh usia, jenis rokok, lama merokok, kemudian itu pengaruhnya terhadap terjadinya hipertensi adalah 59%. Kemudian uji kelayakan model itu melihat ini, Hosmer-Lemsur test. Nilai signifikasinya harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini yang bagus lebih besar dari 0,05 karena untuk menguji kesamaan antara model dan data. Kalau modelnya sama dengan data berarti kan sama. Yang bagus itu sama atau tidak signifikan atau lebih dari 0,05. Nah, berarti model fit. Kemudian matrik klasifikasi. Nah, tadi kan nanti kan dihasilkan persamaan regresi logistik. Tingkat presisinya berapa persen? Oh, ternyata 83,3%. Jadi nanti kita menghasilkan persamaan regresi logistik. Jadi persamaan itu bisa memprediksi itu tingkat akurasinya berapa persen. Ternyata tingkat akurasinya 83,3%. Hasilnya itu sudah cukup bagus. Karena kalau 100% itu ya memang yang namanya prediksi kan bisa salah, bisa benar. Pasti ada tingkat akurasinya. Kalau di dalam penelitian kita, tingkat akurasinya adalah 83,3%. Ini dapat dikatakan cukup baik karena ini memang goodness of it, modelnya layak. Ya. Mungkin kita break sebentar Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya sudah azan ini. Monggo Pak Anwar. Ya. Ya, mungkin ya 3 menit.
Ya, ini Muhammad Rasulullah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi ini tingkat presisinya, tingkat presisi dari persamaan regresi logistik yang dihasilkan. Sebatas seberapa besar tingkat presisi dalam memprediksi. Jadi di sini 83,3%. Kemudian selain itu ada estimasi parameter. Estimasi parameter ini sama di dalam regresi linier, namanya koefisien regresi. Koefisien regresi itu ini namanya koefisien regresi. Y sama dengan min 1,107 plus 2,128 X1 dan seterusnya. Ini B. B ini menyatakan koefisien. Semakin besar koefisiennya berarti semakin besar pengaruhnya. Kalau positif berarti semakin tinggi X1, kalau positif ya, berarti kalau semakin tinggi X1 maka semakin besar kemungkinan mengalami hipertensi. Karena hipertensi itu 1, tidak hipertensi 0. Berarti kalau X1-nya semakin tinggi, maka kemungkinan dia mengalami hipertensi itu lebih besar. Karena koefisiennya positif. Coba kita lihat. X1 itu apa? Saya ingat-ingat lagi. Nah, X1 itu lama merokok. Jadi kalau semakin lama dia merokok, berarti akan peluang terjadinya hipertensi akan semakin besar. Ya, jenis kelamin sekarang. Jenis kelamin, jenis rokok dan usia. Jenis kelamin tanpa filter. Nah, jenis kelamin min. Tadi kita kode apa? Dilihat kita sekarang, kodenya apa? Kita kode jenis kelamin itu 1 laki-laki 2 perempuan. Berarti 2 perempuan ya. Berarti caranya gini. Semakin tinggi skor, berarti kan semakin perempuan. Berarti kan semakin tinggi X2, berarti kan semakin perempuan. Berarti perempuan min, berarti peluang terjadinya hipertensi semakin lebih rendah dibandingkan laki-laki. Karena min. Nah, kalau ini jenis rokok, 1 itu tanpa filter, 0 dengan filter. Berarti 0 itu yang dengan tadi coba lihat. Oh, 1 tanpa filter. Kalau 0 dengan filter. Berarti kalau dia tanpa filter, berarti semakin tinggi kemungkinan mengalami hipertensi kalau menggunakan rokok tanpa filter. X4 ini berkaitan dengan tadi usia ya, usia. Nah, ternyata min semakin tinggi semakin tidak mengalami, tapi sangat kecil sekali, tidak signifikan. Ini adalah koefisien regresi logistik. Kalau kita buat persamaan sama, Y sama dengan min 1,107 plus 2,128 X1 dan seterusnya. Sama persis di dalam regresi linier. Kemudian ini signifikasinya, menandakan signifikan atau tidak. Ternyata yang signifikan ada 2, yang tidak signifikan ada 2. Yang signifikan itu adalah X1 dan X3 saja. X1 dan X3. X1 itu tadi lama merokok, dan X3 adalah jenis rokok. Ya, itu yang signifikan. Sedangkan yang jenis kelamin dan usia ternyata tidak signifikan. Jadi hipertensi itu tidak berkaitan signifikan dengan jenis kelamin dan usia, tetapi lebih disebabkan oleh lama merokok dan jenis rokok yang digunakan. Ini dalam contoh kasus kesehatan. Kemudian ada eksponensial B. Ini namanya odds ratio. Odds ratio. Odds ratio itu apa? Ini besarnya peluang terjadinya Y. Besarnya peluang terjadinya Y. Contoh misalkan, contoh di sini X1 itu kan lama merokok ya, lama merokok. Nilai
nilai odds rasionya 8. 8, nilai odds rasionya 8. Artinya 8 sama 42. Coba kita lihat. Nah, ini nilai odds rasionya 8. Berarti 1 itu apa? Lama merokok. Coba kita lihat ini. 2. Jadi kalau ada pasien atau orang yang merokoknya lebih dari 10 tahun, itu peluang terjadinya hipertensi 8 kali lebih besar dibandingkan yang merokoknya kurang dari 10 tahun. 8 kali lebih besar. Itu karena odds rasionya 8. Ya, odds rasionya 8. Kemudian jenis rokok, ini odds rasionya 42. Jenis rokok odds rasionya nilainya 42. Maksudnya apa? Berarti kalau yang rokoknya tanpa filter, dia akan mengalami hipertensi. Peluang terjadinya hipertensi adalah 42 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang merokok dengan filter. Itu namanya odds ratio. Peluang terjadinya Y. Peluang terjadinya Y. Kalau yang lainnya nggak signifikan, makanya mendekati 0. Kalau X2 dan X4 kan nggak signifikan, mendekati 0. Mendekati 0 kan berarti dapat dianggap sama, mirip-mirip. Jadi nggak ada kaitan antara laki-laki dan perempuan, ternyata sama saja. Kemudian usia juga sama saja. Jadi hipertensi di sini lebih berkaitan dengan lama merokok dan jenis rokok. Ternyata yang paling berpengaruh adalah jenis rokok yang paling membuat terjadinya hipertensi. Kenapa? Karena orang yang merokok tanpa filter itu peluang terjadinya hipertensi 42 kali lebih besar dibandingkan yang rokoknya dengan filter. Ini contoh di bidang kesehatan. Kalau di bidang ekonomi syariah, ekonomi Islam, atau mungkin angka peluang terjadinya perceraian, kan tinggal dikembangkan saja. Tinggal dikembangkan bahwa analisis regresi logistik ini juga ternyata banyak digunakan di bidang ekonomi keislaman. Seperti itu. Monggo, kita langsung tanya jawab mengenai regresi logistik. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyain. Baik, kalau nggak ada saya mungkin dulu Pak. Ya, silakan Pak. Yang pertama adalah kemudian terkait dengan ini tadi regresi logistik. Apa namanya tadi? Persen korek itu tadi Pak. Jadi kan kalau di regresi berganda itu kan X square kan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, apa disamain dengan apa ya kira-kira? Terus ada nggak kemudian klasifikasinya, misalkan kemudian kalau di itu kan ada yang berpengaruh kuat, tidak kuat, terus kemudian lemah atau tidak ada pengaruh. Sementara kalau di sini kan cuma hanya lebih baik lebih mendekati 100 itu kan semakin baik. Kalau misalkan 50, apakah kemudian itu bisa dijustifikasi bahwa itu adalah lebih semakin baik gitu mungkin Pak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait dengan ini Pak, mungkin sedikit feedback ke atas. Misalkan kemudian di dalam regresi linear berganda salah satunya adalah kemudian nanti tidak sama misalkan kemudian X1, X2, X3 adalah data keuangan, X4-nya adalah bukan data keuangan. Tapi kemudian pertanyaan yang mengandung apakah perusahaan melakukan aksi korporasi misalkan, iya dan tidak. Nah, sementara yang Y-nya adalah harga saham misalkan gitu Pak. Itu yang lebih tepat dalam menganalisisnya menggunakan metode apa gitu. Terus yang ketiga ini kembali lagi kepada tadi terkait dengan uji asumsi klasik. Misalkan kemudian di data keuangan ini Pak, data keuangan ternyata kemudian tidak memenuhi asumsi klasik, tapi kemudian ditransformasi, dicoba datanya ditransformasi, kemudian
asumsi klasik itu apa bisa dibenarkan gitu Pak dengan cara seperti itu? Mungkin itu dulu Pak dari saya. Baik. Mungkin yang lain monggo sekalian saya rekap dulu. Saya Pak, Ya, silakan Pak. Pak mohon izin. Tadi saya memang ini pemaparan materinya saya jadi tertantang untuk wah kira-kira kalau diaplikasikan ke ekonomi syariah seperti apa ya begitu Pak. Cuman tadi ketika saya melihat contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Anwar mengenai hipertensi itu kan tadi dipengaruhi oleh faktornya ada X1 sampai 4 gitu ya Pak ya. Nah, itu untuk pertama kali Bapak menentukan misalkan dari hipertensi tersebut sebelum kita menarik tersebut kan ada X1, X2 Pak. Nah, kita mendeskripsikan atau memasukkan poin tadi misalnya jenis kelamin atau lamanya merokok itu masuk di situ tuh tolak ukurnya atau ininya tuh seperti apa Pak? Mungkin dikasih boleh Pak sharing tips triknya begitu. Kemudian untuk setelah mengetahui hasil dari X1 sampai 4 tersebut tadi kan ada mengenai koefisien determinasi kan Pak. Nah, di koefisien determinasi itu disebutkan di situ angkanya adalah 5,90 gitu ya Pak ya. Nah, ini nantinya apakah dari 0,590 ini nantinya apakah memang efek dari keseluruhan 4 variabel tersebut gitu ya Pak? Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, hasil yang di akhirnya atau dari estimasi parameternya adalah dari 4 faktor tersebut ternyata 2 yang mempengaruhi yaitu yang X1 dengan X3. Berarti nanti di kesimpulan akhirnya apakah ini saja Pak, yang 2 ini X1, X3 atau seperti apa kesimpulannya? Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau nggak ada saya tambah satu mungkin Pak Anwar. Jadi ya, Pak. Mumpung ingat koefisien determinasi tadi, R square misalkan kemudian itu adalah regresi berganda, bisa nggak kemudian kita mengetahui, misalkan tadi contohnya adalah 59%. 59% itu kontribusinya X1, X2 itu berapa? Bisa nggak kemudian di regresi berganda? Itu aja benar, tambahan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain, monggo Bapak Ibu. Pak Taufik, mungkin Pak Taufik nggak ada suaranya dari tadi. Baik, ini saya jawab yang ini dulu Pak ya. Nah, Bapak kan menanyakan ini tadi, tingkat presisi dari persamaan regresi logistik ini kan 83,3%. Nah, ini batasnya berapa? Ini kan antara 0 sampai 100%. Bisa persentasinya rendah, tingkat presisinya rendah, semakin mendekati 0 kan semakin nggak presisi. Semakin mendekati 100, semakin presisi. Batasnya berapa? Nah, ini tidak ada batasan, Pak. Ini kaitan dengan ini, Pak. Kaitan dengan ini. Nah, jadi ini yang bagus kan semakin kan lebih besar dari 0, lebih besar dari 0,05. Kalau ini ternyata lebih kecil dari 0,05, misalkan 0,04 atau 0,03, ini pasti kecil. Jadi patokannya lihat ini. Nah, ini kenapa saya mengatakan ini cukup bagus, 83,3% itu, karena ini signifikasinya hampir mendekati 1, 0,850. Kalau signifikasinya bisa, kalau di bawah 0,05 pasti ini jelek, bisa cuma 50%, bisa 40%, bisa di bawahnya. Jadi tingkat presisinya tuh kaitan dengan ini. Makanya di sini tidak ada patokan berapa yang harus terpenuhi, tapi patokannya melihat ini. Kalau ini sudah jelas, signifikasinya harus lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 maka model fit. Maka model fit. Nah, model fit dengan tingkat presisi 83,3%. Tingkat presisi. Ini bukan X square loh Pak. Ini bukan X square. Jadi ini tingkat presisi dalam memprediksi. Kalau R square-nya ini 59% atau 0,59. Itu namanya batasan harus berapa. Jadi melihat
Hosmer and Lenso ini harus lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan modelnya fit. Kalau modelnya tidak fit, maka penentuan variabelnya itu boleh diperbaiki. Kalau misalkan tidak ada yang signifikan. Nah, tidak ada yang signifikan. Ini yang signifikan 2 sudah cukup bagus. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apakah boleh menggabungkan antara data kuesioner dan data sekunder? Gitu Pak ya, data keuangan ya. Misalkan kemudian di pasar modal gitu kan. Jadi analisa laporan keuangan, terus kemudian kita akan juga melihat apakah dia perusahaan melakukan aksi korporasi. Ya. Dilihatnya kan dia melakukan atau tidak. Ya. Jadi bukan kuesioner sebenarnya, cuma lihat dari datanya, oh dia dalam tahun ini tidak melakukan aksi korporasi, kita kasih 0 misalnya. Kemudian dia melakukan aksi korporasi, kita kasih 1. Gitu. Itu maksud saya, Pak. Ya, itu bisa, Pak, berarti, Pak. Bisa. Tetap menggunakan regresi linear berganda ya kalau gitu. Tergantung variabel dependen Bapak apa. Kalau variabel dependennya kinerja keuangan ya regresi linear. Soalnya kalau logistik kan dependennya itu yang biner, 01 itu dependennya. Nah, gitu. Berarti pakai analisis regresi linear. Kemudian selanjutnya pada analisis regresi linear yang awal tadi, bagaimana menggunakan transformasi? Transformasi itu bisa, Pak. Jadi misalkan gini. Contoh, Y sederhana, Y sama dengan A plus B, X plus E. Misalkan hasil asumsinya tidak normal. Ini menggunakan data keuangan, sehingga tidak boleh menghilangkan data tanpa dasar. Nah, gitu. Maka dilakukan transformasi, karena mungkin nilai Y-nya sangat bervariasi. Maka Y-nya itu di-len, Pak. Len. Len Y sama dengan A plus BX plus E. Atau juga bisa seperti ini. Len Y sama dengan A plus B dari len dari X plus E. Nah, kalau seperti ini bisa menormalkan. Makanya tadi secara praktikal itu agak susah. Contoh misalkan ini. Kalau pengaruh X terhadap Y kan jelas. Kalau ini pengaruh X terhadap len Y itu seperti apa? Kalau X-nya meningkat satu satuan, maka len Y akan meningkat sebesar B, kan gitu. Kan gimana Bapak menjelaskannya? Kan agak rumit kan gitu kalau menggunakan transformasi. Kalau X-nya, contoh misalkan gini, saya buat angka. Y sama dengan 2 plus 1,3 dari X. Ini len Y. Ya. Kalau X-nya meningkat 1, kalau X-nya meningkat satu satuan, maka len Y akan meningkat 1,3. Jadi gitu cara interpretasinya seperti itu. Jadi bila X misalkan contoh misalkan variabel X itu harga saham terhadap kinerja perusahaan atau mungkin ROA terhadap harga saham. Nah, bila ROA-nya meningkat satu satuan, maka len harga saham akan meningkat 1,3. Nah, maka harus dianti-len dulu kalau nggak tahu, kalau mungkin makanya kurang praktikalnya di situ. Len Y harus dianti-len dulu, dianti-len namanya. Anti-len. Kan kalau yang nggak bisa kan agak rumit kalau menggunakan transformasi. Makanya transformasi itu walaupun secara teori itu bisa, tetapi secara praktikal kenapa kok jarang digunakan? Kenapa? Karena memang agak susah di dalam implementasinya, interpretasinya. Nah, dan banyak digunakan untuk data-data keuangan. Sekarang sudah mulai banyak digunakan yang data-data keuangan itu menggunakan SAM-PLS. Karena SAM-PLS ini lebih kebal terhadap ketidakterpenuhinya asumsi.
Jadi walaupun tidak normal itu kebal kalau SMPLS. Kalau regresi dia sensitif terhadap ketidak terpenuhinya asumsi. Nah, kalau di SMPLS tidak, karena menggunakan bootstrapping. Jadi karena metode statistika itu berkembang terus. Mungkin dulu ada regresi, kemudian jadi ada PET, ada SEM, ada SMPLS, ada GESCA, macam-macam. Itu menutupi kekurangan metode sebelum-sebelumnya. Itu tentang transformasi. Sudah jelas Pak Daguji ya, transformasi? Iya Pak. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memilih X? Nah, contoh ini di jurnal. Dia tuh menggunakan intention to deal with Islamic banking. Jadi not interest atau interest. Bagaimana memilih ini kan gitu. Memilih, kenapa kok dia milih attitude? Kenapa kok dia milih religious motivation? Kenapa kok dia milih awareness? Kenapa kok dia milih pricing bukan variabel lain? Nah, ini menggunakan research gap. Biasanya lebih mudah menggunakan research gap. Jadi kita telah dulu jurnal-jurnal sebelumnya, banyak jurnal, misalkan kita kumpulkan ada 40 jurnal, kemudian kita mapping. Oh ternyata dari jurnal sebelumnya itu yang memang sudah terbukti mempengaruhi intention to deal adalah attitude misalkan. Atau mungkin apa, bisa seperti itu. Jadi peneliti kan gini, pasti dalam melakukan penelitian kan mesti ditanya kenapa kok milih variabel itu, emang kenapa, emang nggak ada variabel yang lain. Nah itu menggunakan research gap atau empirical theoretical gap. Nah, theoretical gap. Jadi kan di penelitian sebelumnya kan mesti ada gap, namanya gap theoretical gap itu yang menjadi alasan kita menentukan variabel X. Memang kalau kita baca satu-satu agak susah, tetapi kalau kita sudah mapping, semua jurnal-jurnal kita mapping, nanti kan kelihatan polanya seperti apa. Akan mengerucut ke beberapa variabel. Itu kalau melakukan mapping. Kemudian R kuadrat. Jadi gini, sama kayak di regresi linier, R kuadrat ini adalah persentase dari semua variabel. X1, 2, 3, dan 4. Bukan satu-satu. Jadi persentase pengaruh dari semua variabel. Nah, tadi Bapak menanyakan, apakah bisa R1 kuadrat ada, R2 kuadrat ada, R3 kuadrat ada, R4 kuadrat ada. Kalau di regresi logistik tidak bisa. Tetapi kalau di regresi linier itu bisa. Mungkin sudah pernah menggunakan di regresi linier persentase pengaruh dari X1. Nah, caranya begini. Nah, ini contoh. Contoh pengaruh tadi X1 dan X2 terhadap Y. Nah, caranya gini, tinggal ditambahkan klik ini. Regression biasa. Ini X1 dan X2 dimasukkan ke X, Y-nya dimasukkan ke Y. Dependent. Nah, tinggal dicentang ini. Ini namanya part and partial correlation. Centang ini. Ini dicentang. Klik continue, klik OK. Coba kita lihat. Nah, ini namanya parsial. Parsial itu R. Jadi gini, coba kita lihat. R square-nya 0,267 misalkan saya buat. R square-nya sama dengan 0,267. 267. R1-nya 0,114. R1 sama dengan 0,114 min 482. R2 0,482. Nah, ini diingat ini R, masih R ini. Masih R. Belum R kuadrat. R kuadratnya berapa ya? Tinggal dikalikan. Berarti di sini R1 untuk X1 kuadrat, berarti kan dikalikan. Ini dikuadratkan. 0,1 coba saya hitung. 0,114 dikalikan 0,114.
0,123. 0,123. 0,123. 123. Ini untuk X2 kuadratnya sama dengan 482. 0,482 dikalikan 0,482 dikuadratkan. 232. Berarti di sini 0,232. Nah, di sini ketahuan untuk X1 pengaruhnya adalah sebesar ini, 12,3%. Untuk X2, 23,2%. Nah, ini jumlahnya kok nggak sama dengan ini? Kok nggak sama? Ini kan jumlahnya kan 23 tambah 12 sekitar 30-an. Nah, itu namanya ada kesalahan prediksi. Memang biasa seperti itu. Jadi hasilnya nggak persis sama. Bisa aja agak berbeda. Tapi di sini bisa digunakan untuk persentase pengaruh. Jadi menggunakan ini parsial. Nah, biasanya menggunakan ini, tetapi ini kan ada pembaruan lagi. Itu bisa menggunakan part. Part ini lebih mendekati X square. 0,098 sama 0,471. Nah, 0,098 coba saya hitung. 0,098 dikalikan 0,098. 009 0,0 berapa tadi? 0096. Ya. 009. Sedangkan Rx2 kuadrat sama dengan 0,471. 0,471 dikalikan 0,471. 22,18. 22,18. Nah, ini yang lebih mendekati. Jumlahnya kan sekitar 22, sekian persen kan ya. Nah, tapi sama saja tetap ada selisih. Ada selisih. Ini namanya estimasi. Mengestimasi persentase pengaruh dari setiap variabel. Jadi menggunakan part atau parsial sama saja. Ada sama-sama ada teorinya, baik parsial maupun part. Part ini sebagian, kan namanya part sebagian. Berarti X1 bagaimana persentasenya, X2 bagaimana. Ini namanya bukan R kuadrat tapi R. Namanya korelasi kan, R saja. Kalau R kuadrat ya tinggal dikalikan. Tinggal dikuadratkan menjadi R kuadrat. Itu adalah R1 kuadrat dan R2 kuadrat. Jadi bisa menghitung satu-satu tetapi khusus pada analisis regresi linier. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini hasilnya ada dari 4 variabel, 2 signifikan, 2 tidak signifikan. Kesimpulannya bagaimana ya? Dijelaskan semuanya. Yang signifikan dijelaskan, yang tidak signifikan juga dijelaskan. Kalau yang tidak signifikan dijelaskan alasannya apa. Nah, kenapa di sini misalkan jenis kelamin tidak berkaitan atau tidak signifikan dalam terjadinya hipertensi. Nah, nanti tinggal dijabarkan sama kayak di regresi. Setiap pengaruh yang tidak signifikan itu dijelaskan alasannya apa. Alasannya apa. Jadi alasan itu bisa dikaitkan dengan profil responden, bisa dikaitkan dengan hasil observasi peneliti di lapangan. Hasilnya apa? Gitu. Monggo, mungkin ada yang lain. Monggo, yang lain mungkin. Pak Firman, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Pak Taufik.
Pak Taufik, Pak Mahtum, Bu Lulu, Pak Farid. Pas. Pas. Iya. Sepertinya waktunya sudah. Oh iya, sudah jam 15 lewat ini ya. Mohon maaf Pak Anwar ini. Nggak lihat jam saya ini. Senang kok Pak, saya senang alhamdulillah. Oh gitu, iya ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin saya cukupkan sampai sini dulu untuk pertemuan dengan Pak Anwar. Jadi saya mohon Pak Anwar nggak bosan nanti ketika kami undang lagi. Saya senang Pak. Moga-moga ilmu saya manfaat lah seperti itu. Amin, amin. Termasuk mungkin di chat kami nanti tanya-tanya dikit-dikit gitu. Ya, betul. Makanya memang gini, pelatihan online itu memang punya kelebihan dan memang kalau untuk pelatihan kuantitatif itu idealnya memang lebih bagus offline. Soalnya biar tahu biar bisa praktek langsung. Kalau mungkin online seperti ini nanti mungkin sebulan lagi lupa nanti. Tapi nggak apa-apa, ini kan di record Pak ya, recording Pak ya. Jadi nanti bisa diputar ulang-ulang dan modulnya juga sudah ada. Jadi nanti tinggal dibaca-baca lagi aja. Terima kasih Pak Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.